Shalom, kembali lagi di podcast Shoot. Wah, udah lama nih, udah hampir 2 minggu kita tidak rekaman. Sorry ya teman-teman, jadi kemarin memang ada sedikit kendala. Pertama alat rekamnya, lalu kayaknya jadwalnya lumayan padat gitu. Jadi kita keep dulu dan mungkin lebih kayak cari materi dulu apa nih yang kita mau bahas, apa yang kita mau tunjukkan, apa yang kita mau tonjolkan gitu. Tapi intinya adalah ya kita sama-sama di sini untuk bisa berbagi, kita sama-sama memberikan kesaksian, kita sama-sama juga membahas firman Tuhan supaya kita selalu dikuatkan, selalu dimerdekakan dalam hari-hari kita gitu. Jadi tetap stay tune, tetap pantengin kita di sosial media kita, di YouTube, di podcastnya kita ada di Noise, ada di Anchor, ada di Spotify juga. Jadi tetap pantengin terus, komen, dukung kita, support kita untuk bisa terus melayani Tuhan. Oke, kita akan bahas tema hari ini dan tentunya tidak sendirian, ada Koyos. Shalom Koyos. Shalom Ton. Okay. Ya, kemarin juga ada banyak sih, ada beberapa teman yang nanyain podcastnya mana katanya. Dia bilang ya kita karena salah satunya tadi sudah dibilang urusan waktu gitu ya, karena kita juga masing-masing sibuk pelayanan di gereja. Jadi kadang nyatuin waktu tuh memang agak sulit karena kebetulan kan kita memang beda gereja lokal ya Boy ya. Kalau saya lagi free, Antonnya ada kegiatan gitu. Bolak-balik gitu lah. Sama di kantor juga lagi padat banget kok, jujur serius. Lagi lumayan padat, pulang malam terus gitu. Berangkat pagi, pulang malam gitu. Memang waktunya habis di kantor sih, tapi gak apa-apa kok. Kita akan lanjut lagi, kita akan coba bahas hari ini. Kita punya tema seru, dan kalian juga atau teman-teman juga mungkin pada tahu dan sadar dosa besar dan dosa kecil. Pernah dengar gak kok dosa besar dan dosa kecil? Sering ya. Sering banget istilah. Ada orang yang menggambarkan, membagi atau mengkategorikan dosa itu ada dosa besar, dosa kecil gitu. Ya memang pada umumnya kan di Indonesia juga kan kita mempunyai kita sebut negara kita tuh negara hukum ya Ko ya. Kalau misalkan ada orang yang melanggar, ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang melakukan pelanggaran, dan di situ di Indonesia tuh dihukum gitu. Bahkan hukumannya ada hukuman ada jenjangnya ya, hukuman ringan, hukuman mungkin setengah, bahkan hukuman sampai tinggi gitu, entah itu mati, hukuman penjara dan seumur hidup dan seterusnya gitu. Gimana mau responnya untuk hukum dengan dosa? Bisa dikategorikan sama nggak sih kok? Oke, jadi biar gimana juga kita kan hidup ada di dalam sebuah negara ya. Dan firman Tuhan juga ajarkan bahwa kita tetap harus tunduk pada pemimpin di atas kita. Walaupun bahkan Alkitab bilang walaupun pemimpin kita bengis gitu, kita harus tetap ada di bawahnya. Artinya kita sebagai orang Kristen, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita punya hukum, kita punya standar kerajaan sorga. Tapi karena kita hidup di Indonesia, mau gak mau kita harus tetap ada di bawah hukum Indonesia juga. Di bawah hukum gitu ya, peradilan seperti itu. Jadi ketika ada dosa, ada perbuatan yang melanggar hukum secara negara, ya orang Kristen pun harus bertanggung jawab, dan pertanggungjawabannya secara hukum negara juga. Iya. Tapi kalau misalkan sudut pandangnya dari dosa atau gimana tuh? Kalau dosa kan kita percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menebus semua dosa kita. Untuk orang yang percaya. Orang yang percaya. Yang tidak percaya? Yang tidak percaya ya pasti tidak berlaku itu. Oke, berarti kalau orang Kristen ada dua anut bahasanya ya kok. Kira-kira ya seperti itu lah ya. Iya. Kira-kira tidak di bawah dua hukum ya. Iya. Hukum dari negara atau
kota atau daerah, dan hukum Allah. Iya. Itu yang kita anut ya kok ya. Wah seru nih kayaknya nih. Wah kayaknya kalau dihitung-hitung dari awal sampai sekarang, wah dosa banyak banget tuh kok. Gimana tuh kok kalau misalkan kita kan nggak lepas yang namanya dari dosa ya kok ya. Iya. Gitu. Kita percaya bahwa Yesus mati untuk menebus semua dosa kita. Jadi saya tekankan kata-kata semua nih. Artinya gini, bukan berarti ketika kita misalnya kita bertobat, kita dibaptis lahir baru pada usia 20 tahun. Lalu Yesus hanya menanggung dosa kita yang dari umur 0 sampai 20 tahun aja gitu. Bukan. Tapi dikatakan semua artinya mungkin ketika kita umur 25, umur 30 mungkin kita jatuh dalam dosa. Itu pun termasuk di dalam apa yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Bagaimana kita bisa menerima istilahnya manfaat dari pengorbanan Tuhan itu? 1 Yohanes katakan bahwa kita mengaku dosa kita, maka Betul. dia menyucikan. Simple ya kok. Kalau istilah saya gini, darah Tuhan Yesus itu nggak pernah kental. Artinya dia selalu bisa membasuh setiap dosa-dosa yang mau kita akui. Berarti garantinya itu seumur hidup. Maksudnya lifetime. Semua dosa kita. Semua dosa kita ya. Lalu makanya kan ada istilah gini, Paulus bilang, wah di mana ada dosa di situ ada kasih karunia. Makin banyak dosa, makin banyak kasih karunia. Karena akibat dosa itu maut, dan untuk mengalahkan maut itu kasih karunia, gitu kan? Nah, lalu Paulus bilang, apakah berarti kita harus terus berbuat dosa? Kan enggak sebetulnya. Iya. Kalau ada orang yang berpikir, wah kalau itu enak dong, kalau kita berbuat dosa orang Kristen mah minta ampun aja diampunin, gitu kan? Kalau kita berpikir seperti itu, jangan-jangan kita sebetulnya belum menerima kasih karunia itu. Kita belum dilahirkan sebenarnya kalau sampai kita berpikir seperti itu. Iya. Dan juga kalau misalkan orang yang memang sudah di dalam Tuhan, ya harusnya minimal mungkin dosanya nggak terus-terusan gitu ya kok ya. Iya. Bener nggak kok? Ya maksudnya nggak setiap hari gitu kok. Dan kalau misalkan memang pada akhirnya, bahkan saya selalu diingatkan gini, di setiap waktu, di setiap hari selalu minta ampun di depan Tuhan. Ya kita kan nggak tahu ya yang namanya dosa, sengaja ataupun tidak sengaja. Tadi bahkan ada statementnya dosa besar dan dosa kecil gitu. Contohnya misalkan, oh saya dulu pernah nyontek, oh sekarang dosanya misalkan berzina contoh. Ya itu kan sudut pandangnya gimana tuh, Bo? Termasuk dosa kecil dan dosa besar enggak? Oke. Saya mau baca satu ayat Boleh. di 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Katakan begini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi persoalannya sekarang bukan itu mencontek atau berzina. Persoalannya adalah itu dosa. Dosa apapun juga itu namanya pelanggaran hukum Allah gitu. Jadi tetap melanggar. Jadi memang banyak pernah kita dengar mungkin ada istilah dosa besar, dosa kecil tadi. Tapi memang menurut saya dosa itu dosa gitu. Jadi yang jadi fokus kita bukan soal besar atau kecil, tapi dosanya itu. Karena upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita berzina gitu misalnya ya, terus Yesus mati buat dosa kita itu. Dan ketika kita berbohong, mencuri, kita berdosa, dan Yesus pun mati buat itu. Jadi kalau bukannya wah kalau berzina membunuh, Yesus yang harus mati nih. Kalau yang berbohong, mencuri, itu mah kecil, itu mah malaikat aja yang nebus kita. Nggak bisa. Semuanya tetap Yesus yang nebus kita. Iya. Bahkan kayak manusia itu kadang menilai gitu kok, wah lu dosanya kayak bakalan tidak diampuni sama Tuhan karena dosanya berat banget lah gitu kan. Karena dia tahu, misalkan contoh kita punya tetangga atau temen yang contoh di penjara gitu, pasti kan image-nya wah udah lu gak bakal diampuni lagi sama Tuhan, udah jahat pokoknya, udah gak ditolong lagi lah, apalagi image-nya masuk penjara gitu. Pola pikiran seperti itu sebetulnya yang saya tahu banyak membuat orang gak bisa bangkit hidupnya. Gitu. Jadi ngerasa terus terhakimi, ngerasa ya sepertinya Tuhan marah banget, gitu ya. Sepertinya Tuhan itu udah gak mau terima dia, gitu. Jadi akhirnya dia nggak. Saya pernah bilang bahwa untuk
membuat seorang bisa bangkit dari kejatuhannya, cara yang paling bagus adalah penerimaan, bukan penghakiman. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan pun terima gitu. Seberapa besar pun, seberapa merah pun dosa kita, Tuhan bilang Tuhan akan hapus sih. Asal kita mau seperti 1 Yohanes katakan bahwa kita harus mengaku dosa kita. Tuhan itu nggak pernah lupa akan segala sesuatu. Tapi ada satu yang dia lupa. Apa? Dosa yang kita akui di hadapan Tuhan. Wow, keren. Tuhan bilang dia lempar jauh ke tubir laut. Iya. Dari barat sampai ke timur. Tidak ingat-ingat lagi, dia bilang. Waduh. Ketika kita akui, maka Tuhan itu setia dan adil. Bukan berarti jangan juga berpikir kita jadi main-main dengan dosa ya teman-teman. Bahwa biar gimana pun juga upah dosa ialah maut. Dan Kristus Yesus itu yang terus menanggung setiap dosa-dosa kita. Waduh, keren banget kok, keren banget. Buat teman-teman semuanya, ayo semuanya yang sedang mungkin terpuruk, yang sedang ada di persimpangan. Bahkan seperti yang tadi Koyos bilang, kayak dosa yang kita lakukan tuh benar-benar berat, ngerasa kita itu keluarga, teman-teman, menghakimi kita semuanya. Percaya teman-teman, ada Yesus. Ada Yesus yang akan lupa dengan dosa kamu. Yang kita akui. Yang kita akui, oh ya, kata-katanya yang belakangnya lagi ya kok ya. Yang kita akui teman-teman. Jadi datang ke hadirat Tuhan, yuk sama-sama kita berlutut, minta ampun di hadapan Tuhan. Sebutin aja, nggak apa-apa. Sebutin aja. Atau jangan-jangan kok kan kadang kan apa yang kita doakan nih di dalam hati, itu Tuhan bisa kabulkan kok. Apa jangan-jangan dosa yang kita akui di dalam hati, Tuhan bisa ampuni juga kok. Gini, pengakuan dosa itu ada dua ya, tergantung kepada siapa kita melakukannya. Kalau seandainya kita berdosa atau melakukan kesalahan terhadap seseorang, maka yang harus kita bereskan adalah dengan orang itu. Ini nggak bisa dengan Tuhan nih. Oh, oke. Kita nyakitin orang gitu ya, terus kita minta ampun Tuhan, saya minta ampun, saya udah nyakitin orang itu. Kalau Tuhan ngomong sama kita ya, lu samperin, beresin. Karena ketika kita mau datang mempersembahkan korban, Yesus katakan tapi masih teringat ada sesuatu dengan saudara kita, maka ya kita harus selesaikan. Jadi ketika kita masalahnya dengan manusia, dengan orang, maka beresin dengan orang. Ketika kita berurusannya dengan Tuhan, baru kita minta ampun sama Tuhan. Kayak gitu. Wah, keren. Jadi jangan diganti. Jangan karena kita malas ketemu sama orangnya, jadi kita pikir cukup sama Tuhan. Kalau orangnya ada, masih hidup gitu, masih ketemu sama kita, ya kita harus beresin dengan orang. Jangan sampai nanti dia terus ingat-ingat nih sampai dia mau mati gitu ya. Iya. Karena ya tadi kita kutip itu kan bukan cuma kita mikir terhadap orang lain, justru ketika kita mikir bahwa orang itu berpikir apa tentang kita gitu. Kita tahu kayaknya dia jengkel sama gue deh. Iya. Itu harus diberesin. Iya. Tanya ya kok ya. Iya. Tapi kalau ujung-ujungnya kita tanya, ih kira banget lu, gua gak pernah kesel sama lu gitu. Kalau yang penting gini, jadi orang sama lakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Iya. Udah, cukup di situ. Berarti kita juga harus sadar kalau apa yang kita pikirkan juga itu menjadi dosa kita pribadi kan. Ya, benar ya kok ya. Apa yang bahkan ya firman Tuhan katakan baru timbul dalam hati yang kita pikirkan semuanya menjadi dosa. iya. Gitu. Apalagi yang kita ucap. Apalagi yang kita omongkan gitu. Jadi balik lagi ke dosa besar, dosa kecil nih. Iya. Iya. Saya pikir semua dosa ya tetap dosa. Sama ya kok ya. Artinya dosa itu ya melanggar. Ya. Berarti nggak setuju? Kalau saya nggak setuju. Nggak setuju. Karena gini, tidak ada satu alasan apapun yang bisa membenarkan sebuah kesalahan gitu. Nanti kalau salah ya salah. Berarti kalau misalkan orang tersebut dihukum di pemerintahan Indonesia, dihukum mati deh kok karena pelanggaran berat gitu, dia membunuh. Terus habis itu dia masuk ke penjara, bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Gimana tuh kok? Saya percaya kalau dia minta ampun sungguh-sungguh, dia bertobat, kasih Tuhan itu tetap ada buat dia. Saya percaya Tuhan pasti mengampuni. Tapi kan biar gimana ada konsekuensi hukum. Konsekuensi ya. Karena kan kita tadi bicarakan bahwa kita juga ada di bawah hukum negara. Jadi
dengan Tuhan kita diampuni, tetapi hukuman secara negaranya ya kita harus tetap jalan. Harus tetap jalanin ya. Harus tetap Oke. Berarti bukan dalam arti selesai sampai di situ aja ya Boy ya. Saya juga nggak pernah ngebayangin sih kalau misalkan orang tersebut dihukum seumur hidup. Berarti kan seumur hidup selama-lamanya dia tinggal di penjara tersebut. Seumur hidup itu adalah hukumannya seumur dia ditangkap. Seumur yang dia ditangkap gimana? Kalau misalnya ada si A ditangkap umur 25, maka hukumannya adalah 25. Oh gitu? Iya, itu seumur hidup. Oh gitu kok. Iya. Ini baru tahu saya. Saya pikir Tahu saya seperti itu. Teman-teman kalau ada salah mau diralat ya. seriusan kok. Ya, setahu saya Mas. Oh, kirain tuh kalau misalkan saya umur 20 ya saya sampai mati di penjara di situ. Oh enggak kayak gitu. Hukumannya 20. Oh gitu. Saya belum pernah kepikiran. Tapi bener nggak kok? Oh mungkin teman-teman yang ahli hukum ya boleh ya. Kita bukan ahli hukum. Karena saya juga sempat mikirin juga Oh sempat pikirin. gimana sih ini gitu. Oke. Ya mungkin nanti kita cari tahu tentang hukum karena kita bukan orang hukum, kita hamba Tuhan teman-teman. Jadi mohon maaf dan sekali lagi teman-teman untuk dosa kecil dan dosa besar kalau dari Koyos sih tadi nggak setuju. Kalau saya pribadi juga nggak setuju. Mungkin ada ilustrasi nggak kok? Contohnya gitu kok. Gini, kenapa maksudnya gini? Karena nanti kalau kita kategorikan kelompokkan ada dosa besar, ada dosa kecil, maka kita pikir dosa besar itu berarti hukumannya besar, dosa kecil itu hukumannya kecil Ya. atau ringan. Nanti kita nganggap enteng dosa yang kita anggap kecil itu, kita pikir nggak apa-apa lah ini mah hukumannya enteng ini gitu. Iya. Bisa. Semua akibat dosa, upah dosa ialah maut. Itu pasti. Dan untuk itu Yesus mati buat kita. Yesus mati karena kita bohong. Ya. Karena kita bohongin mama kita, Yesus mati buat itu. Wah, Bukan cuma karena kita membunuh, buat itu juga Yesus mati. saya pernah tuh bohongin mama saya. Aduh, saya udah nggak ada kok. Saya bertobat dan minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita berurusan dengan orang yang tadi ya, lalu orangnya mungkin sudah meninggal, nggak tahu di mana, barulah kita bisa minta pengampunan sama Tuhan. Orangnya ada ya kita harus beresin sama orangnya. Iya. Oke. Wah, seru teman-teman. Jadi Tadi nanya apa tadi ilustrasi? ya ilustrasi lupa jawab kok. Ya kalau saya sih baru gini aja. Kalau kita bayangin dosa itu batu, Oh, kan ada batu besar, ada batu kecil. Ini persoalannya bukan soal besar atau kecil, persoalannya ini batu. batuknya. Yang jadi kita masalah ini batunya. Jadi mau besar mau kecil batu tuh tetap batu. Kalau ditimpa sakit tetap sakit. Mau besar atau mau kecil, istilahnya gitu ya. Dosa ya dosa. Kayak gitu. Jadi teman-teman kita harus gak boleh nih nganggap bahwa dosa ini mah nggak apa-apa lah gitu. Sedikit doang nggak apa-apa gitu, nggak bisa. Tidak perlu minta ampun gitu misalkan contohnya. Nggak kayak gitu ya kok ya. Iya, dosa ya tetap dosa. Tetap dosa. Wah, keren banget. Oke, teman-teman, mungkin di situ aja untuk saat ini. Ya sekali lagi yang kita sharingkan bagi teman-teman yang rindu terus dukung kita atau kita mau dukung dalam doa, nanti kita akan doa di sini. Jadi sama-sama yuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Entah itu dosa kecil, dosa besar. Terus yuk kita minta ampun di hadapan Tuhan. Bahkan di setiap hari, di setiap waktu, pada saat kita bersatu teduh, pada saat kita mau istirahat tidur, ya kita minta ampun di hadapan Tuhan ya boy. Karena gini, penebusan itu sekali, tapi pengudusan itu setiap hari. Amin. Karena kita nggak tahu ya, pada saat kita tidur mungkin kita nggak bangun lagi, nggak pernah tahu ya kok ya. Bahkan kalau misalkan kita ingat, kita minta ampun di hadapan Tuhan, gitu teman-teman. Oke kok, itu aja kok. Kita tutup dalam doa. Kita tolong kok. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat apa yang kami bicarakan hari ini. Roh Kudus, Kau guru terbaik buat kami. Engkau yang mengajar kami, memberi kami hikmat untuk kami dapat mengerti apa yang mau menjadi isi hati-Mu buat kami. Amin. Hari ini kami berbicara tentang dosa Tuhan. Kami tahu dan kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau rela jadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Iya. Dan kami dimerdekakan, kami dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Kami bersyukur buat hal itu Tuhan. Masih ajar kami, Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan.
Kami tidak lagi bermain-main dengan hidup kami, tapi kami sungguh-sungguh menjaga kesucian, kekudusan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami pikirkan, kami katakan, kami perbuat. Mari hari-hari ke depan Tuhan tolong kami, biar hidup kami boleh jadi contoh, jadi teladan yang baik bagi semua orang. Terang kami bercahaya dan dilihat orang, sehingga mereka dapat memuliakan Bapa kami yang di surga oleh karena melihat perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat podcast kami, buat apa yang kami bicarakan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang dengar ini Tuhan. Mereka mungkin yang sedang mengalami tekanan, mereka yang mengalami kebimbangan, atau yang mereka yang hari-hari ini merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Mari Roh Kudus jamah hati mereka, biar kasih-Mu mengalir di dalam mereka, sehingga mereka boleh menyadari bahwa kasih-Mu sangat besar buat hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you kau. Amin. Thank you Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.